Kalau waktu di SMA sudah pernah pakai Excel? Belum. Oh, belum pernah. Oh, baru Word saja atau belum sama sekali yang pakai laptop, pakai komputer? Udah pernah nyoba, tapi di SMA nggak ada pelajarannya sih. Nggak ada tugas penggunaan Word atau Excel gitu? Kalau di sekolah saya dulu, Kita mulai dari dasar tadi. Dasarnya dulu, jadi Microsoft Excel ini aplikasi pengolah data. Jadi nanti bisa melakukan perhitungan, baik dari yang sederhana sampai yang rumit, kemudian bisa analisis data, kemudian bisa membuat tampilan grafik, merancang, dan bahkan membuat pemodelan. Jadi Excel ini sebenarnya sangat powerful ya, bisa merancang juga. Jadi misal merancang satu tangki atau reaktor itu bisa pakai Excel. Terus menghitung neraca massa, neraca panas, terus pemodelan. Setelah merancang kemudian bisa dimodelkan. Modelan ini berarti yang numeris ya, yang perhitungan. Jadi kalau yang simulasi kan bisa dilihat di MATLAB atau Aspen. Jadi Excel ini untuk pemodelan dan perancangan yang numeris. Kalau tampilannya nanti berjumlah grafik atau kurva yang kalau di Excel 2 dimensi saja. Kalau 3 dimensi nggak terlalu terlihat juga kalau di Excel. Beda dengan yang menggunakan aplikasi khusus terkait engineering, jadi kayak MATLAB, Aspen, Python itu kan tampilannya beda. Bisa lebih mewakili. Ini jendela Excel. Ini ada tab seperti di Word, ada file, home, insert, page layout, formula, data, review, view, help. Terus ini di home, ini ada elemen. Ini untuk mengatur teksnya. Kalau di Excel ini bisa dirubah tampilannya mau miring, miring ke kanan, miring ke kiri, bisa. Terus kalau mau ditampilkan secara vertikal atau dia di rotate itu bisa. Ini kalau tampilannya memerlukan text orientation yang berbeda seperti untuk penamaan. Jadi kalau ada ini ya, ini misal kurva, terus ini ada di sini mau ditulis temperatur ini ya. Temperatur. Jadi dia bentuknya gini, jadi dia pakainya yang rotate text up ini. Kalau di Word kan tidak ada fungsi seperti ini. Dia biasanya manual. Terus selain itu ada work text, ini pengaturan teksnya sehingga terlihat semua. Jadi kalau di Word dia akan menampilkan teks di sel ini, sel yang dimaksud sel itu seperti ini. Berarti dia ini kan terdiri dari kolom dan baris ya di Excel. Berarti bentuk tabel. Dan ada merge and center, ini menggabungkan beberapa kolom atau sel. Jadi nanti teksnya jadi di dalam, misal 2 kolom dijadikan satu, teksnya jadi di situ, di antara gabungan. Ini bisa dicoba. Kemudian ada di sini number, ini format teks data. Di sini ada, kalau diklik tanda panah ini bisa diatur teks datanya formatnya seperti apa. Apakah dia dalam bentuk mata uang, dalam bentuk persentase, desimal, dan sebagainya, nanti bisa diubah
Nah, untuk yang ini mengatur berapa angka di belakang koma secara cepatnya. Nah, kalau perhitungan biasanya kalau di penelitian itu 4 angka di belakang koma. Nah, di sini ada kumpulan perintah pengaturan tabel. Di tabelnya mau diberi style seperti apa, nih, tentang warnanya, kemudian apa itu ketebalan garisnya itu bisa diatur di sini. Kemudian ada editing, ini kumpulan formula fungsi untuk olah data. Di Excel ini ada banyak fungsi, macam-macam fungsi untuk menghitung perhitungan data-data itu bisa dipakai ini formulanya, formula fungsinya. Kemudian ada analisis, ini ide pengolahan data, ini terhubung ke internet. Dan ada pivot table, ini untuk menu untuk merangkum, menganalisis data. Ini untuk di dunia kerja bisa dipakai ini pivot. Dia ada analisis data ini dimudahkan dengan menu pivot table ini. Dan ada add-ins, ini menghubungkan Excel dengan aplikasi olah data lain. Misalkan ada aplikasi olah data, ini ada misalkan ada Visio, ini Visio, ini internet, ada banyak yang bisa dirangkai ya di Excel ini. Dan ini untuk mengatur bentuk grafiknya, chart ini. Jadi kan grafik kan bentuknya bisa berupa batang seperti ini, bisa batang, bisa cuma garis, bisa bulat seperti ini, lingkaran, ini disebutnya pie. Kemudian di sini tab formula, kumpulan formula olah data, yang di sini lebih lengkap dari yang tadi kan ada fungsi-fungsi yang lebih lengkap di sini. Dia ada fungsi finansial, ada logical. Jadi kalau logical ini seperti fungsi if, dan ada text, date and time, dan sebagainya di sini. Dan define names memberikan nama pada sel tertentu sehingga dapat dimasukkan ke dalam formula. Ini untuk define names. Jadi kalian memberikan nama satu sel tertentu, kemudian nanti dimasukkan ke formula ini, tidak perlu memblok, tapi tinggal ditulis namanya itu bisa. Dan ada formula auditing, ini melacak alur perhitungan. Jadi untuk trace precedent, ini untuk melacak perhitungan sebelumnya yang terkait dengan sel yang sedang aktif yang diaktifkan oleh kursor, jadi kursornya mengarah ke sel tersebut. Kalau yang dependen ini yang bergantung, jadi yang dipengaruhi di perhitungan yang menggunakan sel tersebut. Yang bisa melihat soal formula, kalau ada formulanya, perhitungan atau rumusnya yang di dalam sel yang aktif. Dan ada tab data yang memasukkan data dari sumber tertentu, bisa dari teks, bisa dari web, bisa dari table. Ada list and connection, ini mengatur sumber data eksternal kalau ada yang dari luar Excel-nya. Dan data types ini membantu untuk menambahkan data seperti harga dan populasi, ini harus connect internet. Dan ada sort dan filter data tools, ini mengurutkan dan mengatur tampilan data. Jadi bisa diurutkan, misalkan urut abjad, kalian punya daftar nama, misal daftar nama satu kelas, terus mau diurutkan secara abjad, ini bisa pakai sort and filter ini. Yang ada outline, ini menuju kartu pengolah dan menghitung data. Kemudian ada data analisis. Data analisis ini untuk mencari, ini biasa digunakan untuk uji statistik yang di data analisis ini.
Kemudian untuk solver ini biasanya untuk optimasi suatu pemodelan. Ada what if analysis, ini nanti ada goal sheet, ada database, skenario manager, jadi ada forecast, jadi memperkirakan perhitungan. Tentang forecast ini. Forecast ini memperkirakan perhitungan di masa depan. Jadi seperti misalkan kalau forecasting itu kan biasanya ramalan ya, kalau di cuaca forecasting weather. Kalau ini forecast ini sebenarnya juga ramalan, jadi perkiraan perhitungan. Jadi misalkan kita punya data 5 tahun ke belakang dari 2000, kalau nggak tahu berarti 2017 ya, 2017 sampai 2022 punya datanya, kemudian kita memperkirakan tahun 20. Biasanya dimulai dengan tanda sama dengan. Nanti sesuai formulanya. Terus ada, suara saya jelas? Jelas Bu, tapi agak sedikit putus-putus tadi. Oh, ya. Sekarang jelas? Sudah jelas Bu. Ini untuk di Excel, ini ada operator aritmatika seperti penggunaan kalkulator. Di plus ini penambahan, min pengurangan, untuk perkalian ini simbolnya bintang, pembagian, perpangkatan dan persentase. Tapi ini harus dimulai dengan tanda sama dengannya kalau digunakan di Excel. Bisa juga ini sama dengan, terus merujuk sel tertentunya. Ini kalau kita memasukkan formula, ada pesan kesalahan formulanya, ini bisa ada tanda, biasanya diawali dengan tanda pagar ini. Kemudian ini kalau ini dibagi 0, jadi formula yang dimasukkan ini menyebabkan Excel-nya membagi dengan angka 0. Kalau dibagi dengan angka 0 kan nggak bisa ya. Ada kesalahan formulanya. Dan ada N per A, ini ada argumen yang tidak tertulis. Ya, ada error yang disebabkan oleh kita melakukan kesalahan penulisan di formulanya. Ada name, ada no, jadi bisa dilihat. Selain itu nih, penjelasannya juga bisa dilihat di menu help di Excel. Ini contoh-contoh fungsinya pada Excel. Contoh untuk statistik ada min, mencari nilai minimum, maksimum, kemudian rata-rata, atau juga menghitung. Ini kalau kali ini menghitung jumlah data 50 data kayak volume literasi gitu ya. Jadi count ini menghitung tadi jumlah datanya berarti 50. Jadi tidak terkait dengan perhitungan formula atau untuk mencari persamaannya. Dan ada fungsi matematika ini contohnya sum, untuk logika ini biasanya yang banyak digunakan if. Kemudian ada intercept. Ini adalah titik perpotongan antara suatu garis sembunyi pada diagram Cartesius. Yang dimaksud diagram Cartesius itu yang grafik XY gitu ya. Kemudian ada fungsi slope, ada fungsi ST-diff, ini untuk menghitung nilai standar deviasi. Dan pada engineering, pada dunia engineering ini
Biasanya Excel itu diperuntukkan untuk uji statistik, neraca massa, neraca panas, perancangan alat. Kemudian ada analisis ekonomi, ini kalian akan mempraktekkan lebih lagi di saat kalian mengambil mata kuliah tugas perancangan instalasi proses. Dia nanti bisa dilihat studi kelayakan, perancangan pabrik kimianya, dan pemodelan. Ini contoh grafik pada tugas akhir. Saya buka Excel-nya. Ini tampilannya sama tidak dengan Excel kalian? Sama, Bu. Ini tadi yang pengaturan ini apa? Text orientation. Jadi untuk fungsinya masing-masing ini kalau mau lihat bisa di help atau bisa di sini. Misalkan sum itu apa? Bagaimana penggunaannya ini bisa dilihat di sini. Di sini tadi saya ketik di search dan ini keluar. Dia ada penjelasannya. Terus ada di sum itu apa, ini bisa dilihat penjelasannya. Kalau mau menggunakan harus ada sama dengannya dulu. Kalau enggak nanti akan dianggap sebagai teks biasa, bukan formula. Untuk sum ini menambahkan. Fungsi view ini menunya sama dengan ya Word, kita jelaskan ini juga review sama dengan Word. Untuk data yang tadi ada forecasting tadi sudah. Ini untuk menu fungsi-fungsinya ini ada banyak ya. Terus ada kalau kalian mengetik misal tadi sum ini juga ada penjelasannya. Nomor satu apa penjelasan di sini berarti yang pertama ini dimulainya sampai kemudian koma akhirnya. Misalkan ada data ada kita lihat barunya ada apa banyak, terus nyari jumlahnya, ini tinggal di blok aja graf. Tadi yang dimaksud ini kalau mau ditambahkan juga bisa. Dia akan menjumlahkan keduanya. Jadi kalau ada beberapa ini kolom ya, ada banyak kolom, terus yang dijumlahkan keduanya ini bisa diberi tanda koma, kemudian di blok lagi. Contoh untuk sum. Ini kalau page layout sama ya dengan di Word, draw ini juga sama. Ini tadi bentuk chart, bisa diklik di bagian ini. Ini juga nanti bisa diatur warnanya. Dan pengaturan number. Ini bisa diklik sini. Nah, format selnya itu apa? Selain angka biasa, kemudian mata uang bisa juga berupa tanggal, waktu, fraction, kemudian scientific. Ini scientific itu kalau penulisannya dibuat secara eksponensial.
atau bisa juga custom, bisa diatur, spesial. Nah, itu untuk pengenalan tentang menu-menu di Excel dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Saya bukakan di sini. Ini e-book tentang Microsoft Excel. Assalamualaikum Bu, maaf. Ya. Saya Retno tadi belum izin terlambat masuk Zoom karena ada mati lampu Bu. Jadi baru bisa join pukul 9.45 tadi Bu. Oh ya. Retno. Dicek ya untuk nanti saya berarti yang nggak ada Nabila saja ya, Nabila dan Tita ya. Nabila dan Tita. Kita lanjutkan, ini nanti saya berikan juga ini e-booknya, kalau mau mencari dari buku lain juga boleh, dari pustaka sumber yang lain. Di ini tadi pengenalan Excel, ada tools, ini tadi sudah. Nanti kalau mau belajar lagi bisa dibuka lagi. Oh ya, ini tadi buka. Nih, saya lihatkan. Nah, untuk workbook itu yang disebut workbook ini, dan ini kan satu sheet ya, kita bisa tambahkan sheetnya dengan klik tanda plus ini, tanda tambah. Dan kita juga bisa merename dengan klik 2 kali atau di klik kanan di apa namanya, di klik rename. Misalkan ini data 1. Nggak bisa diubah warnanya, tab colornya, kalau mau diganti biar terlihat. Kalau nanti kalian misal praktikum atau yang lebih banyak datanya, misal penelitian atau nanti waktu kerja praktek atau bekerja, untuk memudahkan kalian bisa ditambahkan warna-warna ini biar bisa lebih cepat kerjanya, bisa terlihat. Ini saya berikan warna, dia yang sini warnanya biru, di warnanya akan terlihat. Ini tadi yang satu apa ini namanya, warnanya merah bata, yang ini biru. Yang menu sort tadi ya, kita coba ada nama kalian. Misalkan mau di sort, bisa digunakan dari menu sorting. Oh ini, sort and filter. Kalau ini kan sudah urut ya. Misalkan ini kan urutnya A ke Z. Ini kalau mau dibalik, Z ke A. Nah ini langsung. Kita bisa di custom. A atau A ke Z atau Z ke A, kemudian bisa di custom juga. Kita bikin list sendiri juga bisa. Untuk sort, untuk pengolahan format data font dan paragraf ini sama dengan Word ya, tidak saya jelaskan lagi.
Header footer juga sama. Dan kalau kita mau buat bentuk tabelnya, ini juga bisa pakai border ini. Terus ini pilihannya. Kalau yang tick offset border ini cuma bagian luarnya saja. Kalau yang all border berarti semuanya akan punya border seperti ini. Kemudian untuk rumus formulanya kita lihat. Kita ke mengenal formulanya 175 ya. 175. Untuk insert vector dan sebagainya sama dengan di Word ya caranya. Di formula Excel. Ini tadi saya ambilkan dari sini ya. Dan bisa juga operator yang perbandingan. Kemudian bisa digunakan untuk operator perbandingan ini untuk logika yang fungsi if tadi. Ini kalau ada referensi sel relatif. Jadi relatif itu merupakan sel yang digunakan dalam formula. Jika disalin akan menyesuaikan lokasi sel hasil salinan. Di baris dan kolom sel relatif ini tidak terkunci dengan tidak adanya simbol ini. Simbol apa ya? Dolar ya sebenarnya. S. Coret gini. Misalkan biar lebih jelas saya tampilkan ini nilai apa namanya? Nilai mata kuliah yang saya ampu dari angkatan 2018. Ini ada nilai tugas, UTS, dan UAS. Kalau sudah punya nilai masing-masing ini kan terus dikalikan dengan bobotnya ya. Ini ada bobotnya. Ini 10% untuk kehadiran, kemudian 25% tugas dan kuis, UTS 30%, dan 35% UAS. Untuk menghitung nilai absolutnya, untuk tugasnya dulu ya. Untuk yang sel relatif dulu. Nah, untuk sel relatif, yang dimaksud sel relatif tadi menyesuaikan ya dengan yang disalin. Jadi kolomnya akan menyesuaikan. Misal ini di baris nomor 4 di kolom W. Untuk rumusnya ini ditambahkan ada 4 tugas ini kemudian dibagi 4. Ada 4 tugas. Ini dibagi. Dan kalau dipindahkan, misal ini di copy, ini copy dimasukkan ke sel yang di bawahnya, master, ini akan mengikuti. Jadi dia akan menyalin di kolom yang di bawahnya, mengikuti letak dari atau lokasi dari sel yang penulisan rumusnya. Itu untuk sel relatif. Beda dengan sel absolut. Untuk sel absolut, ini ada ditandai dengan tanda S ini. Dia tidak akan bergeser. Ini contohnya, karena untuk bobotnya ini sama semua, jadi ini tidak bergeser. Jadi ini yang ada tanda S, dicoret ini, dia tidak akan bergeser. Untuk yang lain, ini akan bergeser. Jadi untuk contohnya ini, yang di bawahnya jadi tetap R1-nya tetap, W1-nya tetap. Yang berubah adalah yang tidak ada tanda S-nya. Itu untuk penjelasan antara sel relatif dan sel absolut.
Kemudian untuk fungsi if, fungsi logika, ini bisa untuk contohnya penilaian seperti ini. Jadi if ini sesuai dengan kriteria penilaian di kampus kita, ini masih STN dulu. Jadi ini kalau dia kurang dari 40 berarti E, kurang dari 50 D, kemudian kurang dari 65 C, kurang dari 80 B, selain itu dia dapatnya A. Di contohnya seperti ini berarti ada logical, pernyataan logikanya ada 1, 2, 3, 5 ya, A, B, C, D, E. Itu untuk contoh kalau fungsi logika atau if. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Ada. Belum. Saya lanjutkan. Ini untuk sel semi absolut. Yang tadi berarti masuknya semi absolut, jadi ada yang absolut, ada yang tidak. Jadi ada nanti ke contoh-contoh fungsi saja. Ini average, ini rata-rata. Dan ada apa lagi? Dan max. Ini tadi sama sudah ya. Untuk sum if ini gabungan dari sum dan if. Dia akan dihitung kalau memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Si if book up. Untuk VLOOKUP ini merupakan fungsi digunakan untuk pencarian referensi. Dia harus mencari dalam satu baris atau satu kolom ini ditemukan nilai dari posisi yang sama. Dari contohnya, data yang dibuat bentuk rumusnya. Mencari misal nilai 78 di sini, dia akan keluar yang mana? 78, oh yang paling tinggi berarti kalau ini 78, ini berarti dia punyanya nama siswa Wandi gitu ya. Jadi dia look up di nilai 78 itu punya siapa, ini bisa pakai fungsi ini. Jadi kalau ini contohnya cuma 3 ya, nanti kalau jumlahnya ada banyak terus lupa yang nilainya itu tuh siapa gitu. Kemudian kita ke grafik. Tahu chart. Ini chart kolom itu diagram batang, kolom dan bar. Bentuk-bentuknya bisa dibuat bentuknya ini 2D atau 3D. Ini bentuknya saja tidak mewakili. Kalau di MATLAB atau di Aspen, kalau grafik 3D itu mewakili misalnya di neraca panas berarti panasnya kecenderungan di mana itu bisa. Kalau di Excel ini kan cuma tampilannya saja, tidak mewakili daerahnya, lokasinya. Kemudian contoh chart line. Ini untuk yang garis, tadi yang batang ya, diagram batang. Ini yang line.
Ini yang banyak digunakan di data untuk penelitian dan praktikum. Biasanya kalau praktikum itu garisnya tidak ditampakkan, hanya titik-titiknya. Kalau ditampakkan garisnya itu cuma garis putus-putus. Kemudian ada yang disebut pie. Di ini pie, atau bisa juga di donut. Ini donut itu seperti ini, di tengahnya kosong terlihatnya. Ini untuk grafik histogram, kemudian ini scatter dan tabel. Jadi untuk yang diagram data praktikum itu biasanya pakai yang scatter ini. Kenapa? Karena untuk data penelitian misalkan kalian punya 10 data. Kemudian kalian ingin membuat pemodelannya. Nah, ada 10 data, ada 10 titik. Tapi ternyata ada titik yang tidak, yang ada grafik. Kalian pengennya grafiknya seperti ini, kurang lebih. Tapi kalau di data penelitian kalian, misal tadi ada 10 data, ada yang berbeda sendiri satu titik. Nah, ini satu titiknya ini bisa dihapus. Satu titik ini bisa diabaikan biar bisa membuat persamaan yang lebih baik. Jadi mungkin di sini ada kesalahan waktu praktikum atau penelitiannya. Penelitian ya ini cenderungnya, kalau praktikum kan tidak dihilangkan datanya. Itu bisa digunakan. Terus kalau seperti ini kan nanti baru bisa dibuat garisnya. Jadi ini masih berupa titik-titik sebenarnya. Ini biar terlihat saja. Jadi ini titik-titik scatter dan bisa dihapus salah satu. Jadi kenapa dia untuk data penelitian itu lebih memilih scatter karena itu tadi ya. Hal ini untuk di engineering, terutama untuk teknokimia nuklir sepertinya kurang digunakan. Radar ini namanya. Berarti lebih ke survei, sini bisa mewakili neraca panas untuk yang survei. Datanya berarti sangat banyak ini. Kemudian untuk grafik kan biasanya ada elemennya ya. Di sini bisa diatur. Misal ada judul grafiknya, ini bisa ditampilkan. Kemudian judul aksisnya bisa ditampilkan juga. Kemudian ini untuk grid lines yang bisa ditampilkan, ini garis. Ini tergantung format yang digunakan. Di legend nanti kita praktekkan ya, biar lebih jelas. Warna dan style chartnya ini bisa diubah juga. Untuk menghapus tinggal diklik kemudian dihapus ya. Untuk shape ini sama dengan Word. Juga sama, tambahkan sama. Nah, yang penting dari Excel tadi untuk membuat grafik tadi. Kembali ke modulnya. Ini contoh kalau membuat tabel, jadi bisa dibuat warna-warnanya di Excel. Ini contoh analisis ekonomi. Ini contoh di tugas perancang instalasi proses. Ini ada istilah-istilah, nanti akan paham waktu ekonomi teknik ya di semester 7. Jadi ada grafik, ini break-even point, BEP. Di ini grafiknya akan bersinggungan dengan grafik lain. Nanti akan lebih paham.
Kemudian kita ke analisis untuk praktikum dulu ya. Ini untuk praktikum kimia fisika yang judulnya kecepatan reaksi. Ini ada data dari kakak tingkat kalian, ini contohnya. Terus kita akan latihan membuat grafiknya. Kemarin katanya kalian belum bisa buat kurvanya. Ini contohnya. Saya copy saja. Copy ke Excel datanya. Ini kan tadi karena saya copy langsung jadi tampilannya jelek ya, terus saya ambil paste yang match destination formatting. Di datanya tidak berbeda data. Jadi ini ada waktu. Untuk A dan B ini adalah volume titrasi. Nanti bisa dilihat lagi di modul praktikumnya. Kemudian kita bisa membuat datanya ini dengan tampilannya lebih baik dengan ini order ya. Order, kemudian saya elemennya center. Jadi dari praktikumnya yang didapatkan tadi yang ini ya. Untuk yang kolom selanjutnya ini diambilnya dari rumus-rumusnya ini tadi A min B. Berarti ini A dikurangi B. Dan ini len. Ini kalau di saya lupa, kalau di Excel itu sepertinya loh. Jadi len juga beda. Len dari A min B harusnya 14 itu dari mana? Itu kalau di Excel ada perbedaannya. Yang ini kita apa juga ya, kurang. Oh ini karena dia di saya soalnya titik ya, ini tadi dia koma ya. Oh iya, Excel sendiri kan kalau pengaturan kalian di bahasa Inggris berarti dia mendeteksi koma sebagai titik. Kalau Indonesia berarti titiknya berarti dia komanya ya tetap koma. Berarti jadi berbeda. Kalau di saya ini 4,358. Nah, ternyata kesalahan, jadi di sini saya ketik manual aja. Jadi perlu dilihat lagi kalau kalian ngopi seperti saya ini tadi ya. Ini dia ternyata 4,3528.
Oh ya, cari titik ya, lupa lagi. Nah, ini untuk menampilkan yang lebih banyak angkanya dari di belakang komanya, sampai 4 angka di belakang koma. Untuk A-nya sama ya. Bisa copy aja. Untuk copy tinggal ditarik. Kemudian ini juga diubah, dia 0-nya jadi titik. Kalau mau membuat satu data urut, kalau tadi kan ini saya copy ditarik gini ya, tinggal ditarik, ini jadinya sama semua. Kalau mau urut, tadi saya sudah buat 0,1 dan 0,2 ini tadi diketik manual. Kalau di blok 0,1 dan 0,2-nya kemudian ditarik, ini akan buat urut. Nah, seperti ini. Kemudian ini tadi juga saya klik yang 4 angka di belakang koma. Ini A kurangi B, yang ke bawah ini sama rumusnya. Saya klik aja di drag. Ini sudah, kemudian tinggal yang len. Sama dengan len. Oh ya, ini lennya. Silahkan sambil dipraktekkan ya. Ini datanya. Yang waktu juga salah ya. 110 titik. Kalian koma atau titik? Ini Titik. titik. Saya dulu. Ini 3 ya. Kemudian ini sama dengan A dibagi A kurang B. Tinggal di ini juga dilanjutkan. Sama ya. Sambil dicoba. Yang perlu diketik itu yang sini. Waktu A dan B. Untuk yang spellnya kita bisa ganti.
Ya, sudah selesai untuk tabel ini. Belum? Maksudnya sudah selesai bagaimana, Bu? Ini dicoba di Excel kalian membuat tabel ini. Ya, praktek kalian. Ini sambil buka Excel kan? Iya, Bu. Saya berikan waktu 5 menit. Cukup? Cukup, Bu. Kalau belum 5 menit sudah selesai, kasih tahu saya.
Sudah selesai untuk tabelnya? Sudah, Bu. Sudah. Terus untuk grafiknya itu adalah ln A sampai B terhadap waktunya T second. Contohnya pada suhu ruangan. Kita buat grafiknya antara T dan ln A min B. Dan grafiknya ini kita bisa klik insert, kemudian chart. Menjadi chartnya ini tutup yang garisnya. Kita buat yang scatter aja. Scatter aja. Ini juga jenisnya. Ini coba scatter yang ini dulu. Kita bisa mengedit datanya. Ini dengan klik yang select data. Ini kita masukkan. Datanya, kalau mau diberi nama series name ini di suhu ruang. Dan ini X-nya, X tadi kalau di grafiknya yang X ini yang T ya. Berarti range-nya yang set waktu ini atau T, bagian Y-nya berarti ln A min B. Tadi value T, kalau udah di blok klik enter, dan Y value-nya yang ln A min B. Terus di klik OK. Langsung terlihat ini yang suhu ruang, horizontal. Oke. Kemudian kita bisa mengatur desainnya, chart design. Di sini kalau mau langsung di sini untuk kalau mau dilihat seperti apa, jadi arahkan kursornya, jadi ganti warnanya. Kemudian bisa menambah chart elemen, ini elemen grafik tadi, misalkan axis title yang mau diberikan, atau bisa juga dengan quick layout seperti ini. Jadi kalau ini kan satu-satu axis title mau ditulis secara horizontal atau vertikal, yang vertikal atau yang horizontal yang axis title-nya, jadi yang Y atau X. Kemudian kalau mau diberikan chart title, judulnya, kemudian data labelnya, dan seterusnya. Kalau ini green line, ini jadi kalau mau ditambahkan green line-nya, ini contohnya, bisa diklik. Ini kan primary. Kalau ditambahkan yang vertikalnya, atau diklik di sini juga bisa. Green line-nya kalau dia mau nggak ditampilkan bisa juga. Ini kalau mau diganti garisnya, ketebalannya, atau yang mau dibuat titik-titik itu juga bisa.
untuk tadi ya. Kalau saya langsung ke yang quick layout saja. Kita pilih yang lengkap, ada exist title extension-nya. Judul yang ini tadi judulnya adalah data grafik. Langsung untuk yang X-nya ini adalah waktu atau T. Data suruhan, kalau diganti judulnya kayak gini. Judulnya bisa diganti. Untuk jenis grafiknya ini juga bisa diganti. Change series chart type. Kalau mau coba ganti, misal tadi kan scatter, mau dicoba yang lain juga bisa. Nanti klik. Ini akan berubah. Setelahnya diganti juga bisa. Sementara saya kembalikan saja ke yang awal tadi yang scatter. Nah, nanti sampai di ini. Tadi kan sampai di legend tadi. Legend itu yang keterangan ini datanya yang sumberuang seriesnya. Jadi kalau ada beberapa series dalam satu grafik, dia ada data masuk ke dalam satu grafik, ini pakai legend. Dan kita juga bisa membuat trendline di kanan dia trendline maunya yang ini keterangan trendline-nya pakainya apa? Yang ditampilkan ya, jadi bisa diklik di sini, di kanan di kurvanya semuanya di kanan, diklik kiri dulu di grafik datanya, kemudian ke kanan, kemudian di add timeline. Di timeline yang apa ini contohnya ini karena bentuknya linear ya memang ya. Ini menyesuaikan. Kalau bentuknya seperti ini tadi dia grafiknya eksponensial. Kalau mau ditampilkan trendline-nya, trendline itu adalah persamaannya, samaan grafiknya. Itu berguna untuk perancangan dan pemodelan. Jadi kalau kita punya data, misalkan data ini, terus kita akan buat perancangan dan pemodelannya, kita bisa pakai persamaannya di sini. Kita pakai linear, grafik yang bentuknya seperti ini, garis lurus. Kemudian bisa ditampilkan display persamaannya. Ini adalah persamaannya. Kemudian kemudian selain itu bisa ditampilkan R square value-nya. Di ini R kuadrat ini digunakan untuk
pemodelan dan uji statistika juga bisa. Tapi kalau di sini yang digunakan untuk di praktikum ini yang ini slope-nya. Slope ini adalah kemiringan dan ini 0,003. Selain menggunakan itu tadi, kita juga bisa pakai rumus yang langsung dari sini. Jadi nggak perlu buat grafiknya, juga bisa menentukan slope. Di slope-nya di sini y, x. Ini y-nya berarti yang len. X. Ini adalah slope-nya. Slope. Kalau dicari intercept. Sama y, x. Di slope ini adalah kemiringan. Kalau di grafik ini saya di sini, kalau intercept itu yang belakang. Jadi misal ada y sama dengan x plus b gitu ya. Di sini adalah slope, di sini adalah intercept. Ya. Sampai sini bisa di Excel kalian dipraktekkan? Bisa, Bu. Bisa. Ada pertanyaan? Bu, tadi cara penentuan Ya. slope-nya len A dan B ini, koma yang waktu ya, Bu? Ya, jadi dilihat y, x-nya. Jadi mana yang y, mana yang x. Jadi walaupun misalkan nggak mau membuat grafiknya ya di sini. Kalau di praktikum kan harus dibuat grafiknya. Kalau misalkan kalian punya data terus nggak mau buat grafiknya supaya cepat, atau mau ditampilkan slope-nya untuk komanya kan kalau di sini terbatas ya. Di sini kan terlihat. Jadi harus dibayangkan juga y yang mana, x yang mana. Ini di sini y-nya yang A minus b, ya y-nya yang A minus b, x-nya yang paku atau t. Ada lagi pertanyaan? Oke. Saya harus lanjut ya. Kemudian ada data lagi, ini pada suhu yang tinggi, misalkan di suhu 70 derajat Celcius. Ini caranya tadi sama. Tadi beda waktunya saja berapa? Yang beda cuma waktunya. Ini sekarang kita buat juga. Tambahkan. Ini biar singkat, singkat saja ya. T yang suhu ruang. Ini T suhu.
26,5 kalian sambil ngetik juga ya. 8,5. Terus ini dibuat juga kurvanya seperti yang tadi. Penambahannya yang ini. Jadi untuk di Excel ini selain bisa ditambahkan tadi yang kolomnya, insert untuk yang di baris juga sama. Kalau mau insert juga tinggal diklik insert. Kalau kalian mau menyembunyikan tampilan, kalau mau di print misalkan biar bagus gitu ada yang mengganggu bisa di hide. Jadi ini ada hide yang disembunyikan. Terus menampilkannya lagi bisa diklik lagi di unhide. Kita buat yang suhu tinggi. Dan saya buatnya di satu grafik. Saya copy aja. Buat di satu di rasio tinggi, saya tinggal aja judulnya, kemudian kita tambahkan datanya. Dan suhu tinggi. Nah, jadi ada dua garis standar dalam satu grafik ini. Ya, kalau mau ditampilkan bersamaannya sama, diklik kemudian klik kanan, timeline sama ya linear dan tinggal diklik display. Yang biru ini suhu ruang, yang hingga ini suhu tinggi. Ini di sini ada keterangannya yang disebut dengan legend. Untuk slope dan intercept ini kalau mau dihitung dengan rumus sama caranya. Copy coba. Sama ya dengan yang di grafik. Jadi untuk data penelitian atau praktikum itu pakainya yang scatter ya. Kemudian di add timeline. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Belum. Ini untuk tugasnya kalau belum ada pertanyaan. Tampilannya terpotong.
Nah, gitu. Ini contohnya data pengamatan praktikum pengeringan itu keempat ya. Jadi yang diketahui itu ini T dan W. Ini W berat bahan, T ini waktu, kemudian harus menghitung dulu berat air, W ini WS. WS-nya di sini sama untuk seluruh data ini di W ini WS. Untuk di sini berarti nanti tinggal 2 W min WS-nya dihitung 26 ini dikurangi 19. Contohnya yang satu, yang kedua berarti 25 dikurangi 19 dan seterusnya. Dan untuk menghitung kadar air nanti berarti tinggal X sama dengan W min WS buat WS. Nanti buat di sini ya. Jadi nanti dibuat kolom berat air dan kadar air untuk yang di sini. Dan kolom ke sampai 1, 2, 3, 4, 5. Kolom ke-4 dan kolom ke-5. Terus nyari kurvanya. Ini kurva waktu versus kadar air. Ditentukan bersamaan dengan trend line dan slope. Slope dan intercept aja ya. Nanti diberi keterangan slope-nya berapa, intercept-nya berapa. Itu untuk tugasnya ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Ya. untuk pemulanya nanti ini dalam Excel, maksudnya kita memberikan datanya, filenya berupa Excel atau dalam PDF nanti kita jabarkan langkah-langkahnya begitu ya, Bu? Di PDF saja ya, nanti dijabarkan langkahnya. Jadi kalian seperti membuat tutorial. Ya baik. Di tahapannya yang dilakukan apa ya. Ada lagi? Untuk presensinya sudah dicek? Apakah sudah masuk? Saya cek lagi. Permisi Bu, perhitungannya Ya. bagaimana ya Bu? Saya masih kurang paham dengan perhitungannya Bu. Perhitungan tugasnya. Iya Bu. Apakah tampil ini? Yang tampil apa? Udah tugasnya? Yang tampil di Zoom kalian tugasnya bukan? Iya Bu. Oh ya, ya. Jadi ditambah ini di kolom ke-4 berat air W min WS. W min WS ini adalah rumusnya, misalkan yang pertama ini berarti 26,8713 dikurangi 19,6499. Terus kemudian untuk yang kedua berarti 25 dikurangi WS dan seterusnya. Untuk berat airnya paham? Paham Bu. Ya. Kemudian untuk kadar air nanti kolom ke-5 ya, berarti ini W min WS per WS. Jadi W-nya satu-satu. Misal ini berarti nomor 1 26,8713 kurangi WS per WS. Jadi 26,87 dikurangi 19,6 per 19,6. Dan kalau data kedua berarti 25 dikurangi 19 per 19 gitu. Jelas? Itu yang tanya siapa? Udah jelas? Jelas Bu. Baik, terima kasih Bu. Oh, ya. Maaf Bu Arum. Ya. Boleh diulangi terkait penambahan grafik yang interceptnya Bu?
Tadi saya agak kurang. Yang mana? Yang kan udah ada grafik slope-nya setelah dicari slope tadi. Terus kemudian dimasukkan grafik lagi. Ada 2 kurva gitu. Nah, ya ini. Yang oranye ini kurva dari apa, Ibu? Ini kan kurvanya dari beda apa namanya? Beda data. Oh, baik. Ini suhu tinggi, yang tadi untuk yang pertama tadi kan cuma satu ya, ini yang suhu ruang. Ini saya buat gabung biar ada contoh kalau ada 2 grafik digabung. Oke, terima kasih, Bu. Jadi kalau di praktikum nanti sendiri-sendiri ya, ini ya, cuma contoh. Untuk presensinya gimana? Sudah masuk? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Untuk Tita dan siapa tadi? Memang nggak masuk ya? Tita dan Nabila. Sudah masuk? Oh, ya, ini kok Untuk Nabila tadi masuk, Bu. Sepertinya dia ada terkendala jaringan lagi. untuk Tita memang nggak masuk. Ada tuh. Ini kenapa kok ada tanda merah ini ya? Saya nggak tahu. Ada yang di tampilannya Naswa dan Retno gimana ini? Kok ada tanda merah? Dicek aja ya. Untuk tugasnya sudah paham ya. Jadi kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Sampai sini ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Bu. Ya. Nah, terkait tugasnya tadi, Bu, itu kan ada pengurangan dan penjumlahan itu nanti tetap 4 angka di belakang koma atau dibulatkan, ya, Bu? 4 angka di belakang koma aja. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Ada? Kalau nggak ada, bisa kita cukupkan sekian ya. Kita tutup dengan berdoa. Silakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat siang, Mbak. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.